Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadilah Ramadhani selaku moderator yang akan memandu kegiatan berdiskusi daring pada malam hari ini. Bersama rekan-rekan saya, Saya Asma Nur Alimah dari absen 7. Saya Chris Masdio Nugroho dari absen 8 dan saya di sini selaku narasumber. Saya Rita Dita dari absen 13. Amelia Zata Aprilia absen 20. Saya Naura Selvita Rosiana dari absen 23. nah, pada malam hari ini kami akan mendiskusikan tentang perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying adalah tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali terhadap orang lain. Kami berharap diskusi ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi ini. Untuk lebih lengkapnya, saya serahkan kepada narasumber. Kepada Christmas Deo, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, suara saya ada ya? Bullying. Dalam psikologi, bullying adalah bentuk agresi yang disengaja dan berulang dengan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Bullying melibatkan dinamika kekuasaan di mana pelaku merasa superior dan korbannya merasa tak berdaya. Faktor-faktor bullying dapat dijelaskan dalam dua sudut pandang, yaitu dari pelaku yang kurangnya empati, lingkungan keluarga yang keras, dan keinginan untuk mendominasi, dan pernah menjadi korban bullying sebelumnya. Biasanya seperti itu ya. Dan untuk korbannya mungkin kepribadian pemalu, rendahnya kepercayaan diri, perbedaan fisik atau sosial, serta kurangnya dukungan sosial yang lain. Dampak psikolog yang dialami korban mungkin bisa saja stres, depresi, kecemasan, menurunnya kepercayaan diri, gangguan sosial, hingga resiko bunuh diri. Dan untuk pelakunya mungkin cenderung mengalami gangguan kepribadian, kesulitan bersosial, dan beresiko melakukan tindakan kriminal di masa depan. Cara mencegah dan mengatasi bisa dari 3 sudut pandang juga. Untuk korban mungkin korban perlu membangun kepercayaan diri, mencari dukungan sosial, dan melaporkan kejadian bullying yang dia alami korban tersebut. Untuk pelakunya mungkin bisa dilakukan terapi perilaku, pelatihan empati, dan konsekuensi mendidik. Untuk menangani semua itu, lingkungan sekitar juga perlu ambil andil ya. Untuk lingkungan sekolah atau keluarga mungkin bisa menciptakan lingkungan yang aman, kampanye anti-bullying, dan pengawasan yang baik. Baik, sekian ya. Saya serahkan kembali ke moderator. Karena penyampaian materi sudah selesai, kami akan membuka sesi tanya jawab, di mana setiap sesi kami buka 2 pertanyaan. Kami buka sesi pertama. Jika ada yang bertanya, silahkan sebut nama dan nomor absen. Perkenalkan, nama saya Arlita Dira Nurhaini, absen 13. Izin bertanya, mengapa seseorang bisa menjadi pelaku bullying? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Asma Nur Alimah dari absen 7. Bagaimana cara memberitahu pelaku bullying agar berubah? Terima kasih. Silahkan kepada narasumber.
jika ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Bisa diulang tadi pertanyaannya? Mengapa seseorang bisa menjadi pelaku bullying? Oke, mengapa seseorang bisa menjadi pelaku bullying ya? Menjadi pelaku bullying memiliki beberapa faktor penyebab ya. Saya punya 4 jawaban untuk itu. Oke, jadi untuk jawaban pertama, mungkin kurangnya empati dan kesadaran sosial dari orang tersebut. Dan untuk keduanya, lingkungan keluarga yang keras, kurang perhatian, dan penuh kekerasan. Bisa jadi itu mempengaruhi psikologis orang tersebut untuk menjadi pembuli ya. Untuk ketiga, keinginan untuk merasa lebih kuat atau dominan. Pasti itu ya. Pasti itu akan jadi apa ya? Untuk akulah penguasa. Kalian tidak bisa. Dan untuk keempat, pernah menjadi korban bullying sebelumnya dan ingin membalas dendam. Karena pasti setelah menjadi korban bullying akan mencoba apa sih rasanya membuli orang. Baik. Untuk pertanyaan kedua, saya langsung jawab saja ya. Pelaku bullying bisa dibantu melalui 3 cara mungkin. Yang pertama, konseling psikologis untuk memahami alasan dibalik perilaku agresifnya. Yang kedua, pelatihan empati, membantu mereka memahami dampak buruk dari bullying agar mereka lebih paham. Kalau aku ngebully itu nanti apa ganjaran dari korban tersebut. Dan ketiga, konsekuensi yang mendidik, memberikan hukuman yang bersifat mendidik bukan sekedar menghukum saja. Jadi ya seperti itulah. Sekian. Baik, kami buka sesi yang kedua. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Perkenalkan, saya Naura Selvita Rosiana dari absen 23. Izin bertanya, mengapa korban bullying sering merasa sulit untuk melapor? Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Melinda Santa Aprilia dari absen 20. Izin bertanya, apa yang dilakukan jika melihat seseorang menjadi korban bullying? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab ya. Korban bullying mungkin sering merasa takut untuk melapor. Itu mungkin ada 3 faktor, yaitu balas dendam dari pelaku. 2, merasa malu atau rendah diri, serta tidak percaya bahwa ada yang bisa membantunya. Untuk ketiga, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Itu saja sih. Saya lanjut untuk ke pertanyaan yang kedua tadi ya. Jika melihat seseorang menjadi korban bullying, apa yang harus kita lakukan? Baik, mungkin kita bisa menunjukkan dukungan dan memberi rasa aman kepada korban. Lalu kita bisa melaporkan kejadian kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Yang ketiga, kita tidak ikut menyebarkan atau mendukung tindakan bullying. Yang keempat, mendorong korban untuk berbicara dan mencari bantuan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, diskusi sudah selesai. Yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kami, yaitu bullying atau perundungan memiliki dampak psikologis yang serius. Pencegahan dan penanganan yang tepat harus melibatkan individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih kepada rekan-rekan dan narasumber yang telah ikut serta pada diskusi daring malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.